Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di kelas geografi. Di video kali ini adalah video part 2-nya dari part pertama kemarin yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ruang lingkup penelitian geografi. Ada 3 ruang lingkup, ada 4 ya, yaitu fisik, lingkungan, regional atau wilayah, dan ruang lingkup teknik. Nah, selanjutnya pendekatan penelitian geografi. Nah, sebenarnya untuk pendekatan geografi ini sudah kalian pelajari waktu kalian belajar bab pengetahuan dasar geografi. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu yang menjadi salah satu ciri khas dari geografi gitu ya. Uh, apa namanya? Salah satu jargonnya geografi adalah science of where. Jadi di mana pengetahuan itu gitu ya, di mana ilmu pengetahuan itu. Jadi kalau menggunakan penelitian geografi berarti yang ditekankan adalah keruangannya, konsep ruangnya ada di mana. Fenomena geosfer yang terjadi itu ada di mana. Nah, itu adalah pendekatan penelitian geografi. Yang kedua adalah pendekatan ekologi atau kelingkungan. Nah, ini penelitian yang menghubungkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Jadi sama seperti agak mirip ya dengan ruang lingkup tadi. Jika kalian belajar tentang manusia yang berhubungan dengan lingkungannya atau aktivitasnya yang berhubungan dengan lingkungannya, migrasi misalnya. Migrasi itu kan belajar tentang manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Lingkungannya yang mana? Yaitu lingkungan dia dari tempat awal, dari tempat asalnya menuju ke tempat tujuannya. Nah, itu contohnya penelitian ekologi. Kemudian selanjutnya adalah kompleks wilayah. Kompleks wilayah ini gabungan dari pendekatan keruangan dan ekologi. Jadi dia ada keruangannya, penelitiannya ada di mana, kemudian juga membahas tentang hubungan manusia beserta lingkungannya. Nah, selanjutnya ciri khas penelitian geografi. Ada 4 ciri khas ya. Yang pertama, sebentar, mohon maaf, ini agak ke bawah. Yang pertama adalah pembuatan dan penggunaan peta. Jadi, ini adalah salah satu ciri khas yang tidak ada di penelitian yang lain. Penelitian geografi itu selalu dan wajib gitu ya menggunakan peta. Dia menganalisis hasil peta seperti itu. Kemudian yang kedua adalah observasi lapangan. Jadi untuk penelitian geografi ini kalian juga wajib untuk observasi lapangan. Nah, observasi lapangan itu adalah cara untuk mengetahui kebenaran dari teori yang kalian pelajari selama ini. Jadi benar nggak sih? Nah, untuk membuktikannya kalian harus pergi ke lapangan, mengamati lapangan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi itu apabila data-data yang kalian perlukan melalui teori, kemudian observasi lapangan belum cukup, maka bisa dilakukan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi itu bisa melalui ini ya, kalian mengambil data melalui penginderaan jauh, nah atau peta itu namanya adalah teknik dokumentasi. Kemudian yang keempat adalah penentuan model dan hasil analisis. Nah, di penelitian geografi, penggunaan SIG, kemudian output laporannya penelitian lengkap, yaitu berupa peta-peta tadi ya, analisisnya. Kemudian ada statistiknya dan ada petanya. Jadi modelnya itu menggunakan pendekatan geografi, hasil analisisnya melalui analisis peta. Nah, itu menjadi ciri khasnya yang tidak kalian dapatkan ketika kalian meneliti objek yang lain. Selanjutnya, jenis penelitian. Ada 2 jenis penelitian geografi. Yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif itu penelitian yang menguji teori. Jadi teori yang sudah ada, kalian uji kebenarannya. Benar nggak sih? Gitu. Nah, kemudian cara mengujinya menggunakan statistik ya, yang hasilnya berupa angka. Jadi nanti hasil akhirnya itu berupa angka. Nah, angkanya nanti kalian interpretasikan. Itu angkanya artinya apa gitu ya. Itu penelitian yang kuantitatif yang menggunakan statistik. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dia memahami fenomena secara mendalam. Kemudian isinya berupa pemaparan kata-kata gitu ya, jadi deskriptif seperti itu. Dan pengambilan datanya berupa wawancara. Nah, jika tadi kuantitatif itu hasilnya angka, maka kualitatif dia lebih deskriptif.
lebih ke kalimat-kalimat seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke langkah penelitian geografi ya. Ada beberapa. Yang pertama, bagaimana sih caranya melakukan penelitian? Yang pertama adalah kalian harus merumuskan pernyataan masalah gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah masalah. Cari masalah dulu gitu. Masalahnya apa gitu ya. Nah, di geografi masalah itu harus berkaitan dengan yang namanya fenomena geosfer. Ya, tadi ada atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Nah, permasalahan-permasalahan ini yang nantinya harus kalian lihat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perumusan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis, lalu menentukan populasi dan penarikan sampel, lalu teknik pengumpulan data dan informasi geografi. Nah, selanjutnya analisis dan interpretasi data. Itu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, kemudian analisis penginderaan jauh dan analisis SIG. Jadi metode analisisnya sama ya seperti yang tadi jenis penelitian. Kalau kuantitatif penelitiannya berarti dia analisisnya menggunakan analisis kuantitatif. Jadi menggunakan analisis statistik. Kalau penelitiannya kualitatif, maka analisisnya adalah analisis kualitatif. Yang datanya kan melalui wawancara. Nah, wawancaranya harus dibuktikan kebenarannya gitu ya. Jadi harus melalui kalau kalian mewawancara satu orang, maka hasil wawancaranya ini harus dibenarkan, diketahui kebenarannya seperti itu. Kemudian analisis penginderaan jauh. Nah, analisis penginderaan jauh itu menggunakan unsur-unsur interpretasi ya. Ini waktu kalian mengerjakan soal interpretasi peta di PTS, nah itu adalah salah satu analisis yang dipakai untuk penelitian geografi. Kemudian selanjutnya adalah analisis SIG atau analisis spasial. Untuk analisis spasial ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 12 di materi analisis sistem informasi geografi. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin membuat penelitian gitu ya, setelah dapat hasilnya, maka selanjutnya adalah membuat laporannya. Jadi setiap penelitian itu wajib dibuat laporannya, dipublikasikan gitu ya, agar orang lain tahu, oh ini ada publikasi penelitian yang baru gitu ya. Jadi setelah diuji, dibuat laporan, kemudian dipublikasikan. Nah, kerangka laporannya seperti apa? Ada 3 bagian ya, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Kalian bisa cocokkan ya dengan yang jurnal punya Ustazah, tapi yang ini lebih lengkap karena ini modelnya model skripsi begitu ya. Skripsi tesis itu menggunakan kerangka yang seperti ini. Jadi untuk bagian pembuka terdiri dari halaman judul penelitian, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Untuk peta nanti bisa diisikan di daftar gambar gitu ya. Selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian pembahasan. Kemudian bagian penutup adalah bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, itu tadi tentang penelitian geografi ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kalian sampaikan. Silakan dicatat untuk pertanyaannya. Insya Allah pekan depan kita akan mengupas lagi lebih dalam tentang apa itu penelitian geografi dan Ustazah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian melalui presentasi lewat Zoom ya, insya Allah untuk pekan depan. Sekian materi dari Ustazah, semoga kalian lebih paham dengan materi langkah penelitian geografi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.